Setiap individu mengharapkan perubahan untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Transformasi yang menginspirasi menjadi pondasi utamanya. Universitas Islam Malang, kampus unggul mencetak generasi entrepreneur muda berkualitas global melalui implementasi kurikulum merdeka, kampus Islami dan terbuka bagi semua umat beragama. Unisma Malang sebagai kampus pendidikan Islam maju dan modern, mencetak generasi entrepreneur muda, kreatif, inovatif, unggul, berdaya saing global menuju world class university. Di sini, karakter dibentuk dan kepemimpinan diasah melalui kerjasama baik di tingkat nasional maupun internasional. Mahasiswa Universitas Islam Malang telah meraih berbagai prestasi gemilang. Universitas Islam Malang terbang melesat menuju universitas berkelas internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya, Sri Widya, dalam talk show bersama Universitas Islam Malang. Dan saat ini di studio kami juga sudah hadir Rektor dari Universitas Islam Malang, Profesor Dr. Haji Maskuri MSI. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Mbak Saya Sri. kalau ketemu Pak Rektor ini bawaannya selalu semangat aja rasanya. Alhamdulillah. Semangat beliau yang selalu besar sekali dan kuat sekali sampai Unisma bisa seperti ini ya, Alhamdulillah. Pak, ya. Luar biasa. Seperti yang kita ketahui pemirsa Batu TV dimanapun Anda berada, Universitas Islam Malang atau Unisma adalah kampus berkelas dunia. Kampus yang menawarkan biaya terjangkau dengan kualitas yang diakui baik secara nasional maupun internasional. Dan tentu tidak mudah untuk meraih semua itu. Nah, pada hari ini Bapak Rektor kita dari Unisma Malang ini sudah hadir di studio dan akan membahas tema kita yang sangat menarik sekali, yaitu Unisma, kampus internasional dengan biaya terjangkau. Sebelum kita bahas itu, Bapak silahkan. Bapak kita sapa dulu pemirsa yang ada di rumah. Silahkan. Baik. Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya bisa berbincang-bincang di Batu TV dalam rangka untuk share pengalaman terkait dengan pengembangan perguruan tinggi terutama Universitas Islam Malang. Nah, Unisma terus terang kita terus berusaha untuk mengembangkan. Kalau sebuah perguruan tinggi itu kan akan dianggap maju kalau punya reputasi. Betul. Reputasinya itu dari sisi SDM, reputasi dari sisi kemahasiswaan, dari sisi dosen, dari sisi karyawan, dari sisi kepemimpinan, dari sisi fasilitas, dari sisi tata kelola organisasi, yang itu semuanya harus kita konsolidasikan dengan bagus, yang pada akhirnya bisa mendukung terhadap wujudnya indikator kinerja utama, bahkan ke World University Ranking, bahkan menuju ke World Class University. Karena apa? Unisma yang sudah berusia 43 tahun ini tentu ingin memberikan sumbangsi besar terhadap bangsa dan negara, lebih-lebih juga dunia, apalagi tagline Unisma adalah Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia. Ini Mbak Sri yang terkait dengan Unisma, dan tentu nanti akan kita perbincangkan di mana sesungguhnya posisi Unisma saat ini. Ketika Unisma memiliki satu konsep pengembangan mulai dari good university governance, bagaimana tata kelola itu bisa baik dan bisa dipertanggungjawabkan, baik dari sisi manajemen, sistem penjaminan mutunya, sistem kepemimpinannya, ISO-nya, sampai pada juga manajemen keuangannya, manajemen akademiknya, manajemen internasionalnya, manajemen kemahasiswaannya, sampai kepada akreditasinya itu. Nah, ini good university governance. Kemudian bergeser ke learning university, yaitu bagaimana kita ini mengembangkan sistem pembelajaran yang entertain, yang menyenangkan. Betul. Yang menyenangkan, maka dengan fasilitasnya mensupport, bahkan kita memiliki program yang disebut dengan LMS, Learning Management System,
itu yang kita menggunakan berbagai macam media, terutama digital, yaitu model daring, di mana di situ di dalam learning management system di situ memuat terhadap materi-materi pembelajaran, PPT, ada video, ada juga sistem evaluasi dan lain sebagainya sudah berada di situ. Ini sesungguhnya ada memanjakan kepada mahasiswa, terutama dalam proses pembelajaran yang sifatnya online. Ya, apalagi kita sekarang ini kan hibrid ya, ya kadang-kala online, kadang-kala juga tatap muka. Yang ini tentu memberikan sebuah pelayanan yang lebih menyenangkan, terutama bagi mahasiswa yang dari luar kota. Itu bahkan kita pun juga menerima mahasiswa reguler B. Mahasiswa reguler B itu adalah para pejabat, para pegawai dan sebagainya. Mereka bisa daftar di Universitas Islam Malang. Di samping juga mahasiswa kita yang reguler, mahasiswa kita yang reguler yang fresh dari lulusan SLTA itu biasanya yang mendaftar itu justru lebih banyak ya, kadang mencapai sampai 5.000, 6.000, tapi kita terima 3.500 karena sesuai dengan kuota Unisma yang memang dari sisi Sarpras ya kita menerima sekian itu, karena sekarang ini arah kita sudah pada quality ya, pada kualitas, apalagi kita akreditasinya sudah unggul secara institusi dan program studi kita sudah ada 13 yang akreditasi unggul dan A dan 7 program studi sudah terakreditasi internasional. Jadi di FIBA maupun di ASEAN di Jerman itu. Jadi kemudian kita masuk ke Research University di tahun 2015 hingga tahun 2019 kita kemarin masuk ke Research University. Ke Learning University, kemudian kita masuk ke Research University tahun 2018 sampai tahun 2023. Itu ke Research University. Jadi kita banyak mensupport terhadap pendanaan kepada para dosen, kepada para mahasiswa. Kita support dengan dana, di samping juga memperoleh dana-dana dari pemerintah, dari LSA, dari NGO, dari BUMN dan sebagainya. Itu kadang-kala ya bukan kadang-kala tapi disupport oleh mereka. Lalu kita sekarang masuk Entrepreneurial University. Jadi tahapan-tahapan ini jelas. Kemudian 2027 Unisma akan masuk ke World Class University. Bukan berarti ketika kita masuk di World Class University itu tahun 2027 kita baru mulai, tapi untuk masuk ke World Class University ini sudah ada rintisan-rintisan sebelumnya. Bahkan sekarang ini jejaring kita dengan perguruan tinggi internasional sudah mencapai 187. Bahkan sudah lebih dari itu sampai 196 dengan dunia usaha, dengan dunia industri, bahkan termasuk juga dengan NGO. Jadi itu yang kita bangun. Ada 44 negara yang sudah bermitra dengan kampus Universitas Islam Malang. 44 negara dengan mahasiswa yang hampir 500 dari luar negeri, dari 44 negara tadi itu, dan kita punya mahasiswa hampir 17.000 dan dari 37 provinsi di Indonesia. Luar biasa sekali. Ya. Saya penasaran sekali nih Pak, ini pola pengembangan seperti apa sih Pak yang dilakukan oleh Unisma Malang ini sehingga lebih dikenal sebagai kampus internasional dengan biaya yang sangat-sangat terjangkau? Iya, jadi kita sekarang ini mengembangkan peningkatan mutu pendidikan itu melalui transfer kredit. Jadi mahasiswa kami mengambil 1-2 semester di luar negeri, jadi mengambil di mitra-mitra perguruan tinggi yang sudah menjadi mitra kita, dan kemudian mahasiswa luar negeri juga mengambil di Universitas Islam Malang 1-2 semester. Bahkan pembelajaran pun juga dilakukan hibrid. Jadi dosen kami mengajar mahasiswa kami dengan mengajar mahasiswa di perguruan tinggi asing. Jadi melalui online dan offline gitu ya. Yang offline mahasiswa kita, yang online adalah mahasiswa dari perguruan tinggi asing. Bahkan saat ini kami sedang mengembangkan double degree. Jadi kita mengembangkan double degree 2 tahun di Unisma, 2 tahun di luar negeri. Dan itu sudah merupakan sebuah komitmen. Jadi yang sudah mulai di Taiwan misalnya saja ya. Itu 2 semester di sini, 2 tahun di sini, 2 tahun di sana. Langsung mendapatkan 2 gelar. Gelar dari Unisma dan gelar dari luar negeri tadi itu. Setelah itu dia direkrut untuk
bekerja di perusahaan asing itu di Taiwan kira-kira sampai 2 tahun itu dengan gaji hampir kurang lebih sekitar 35 juta satu bulan, dan dia kalau prestasinya bagus di dalam bekerja itu bisa mendapatkan beasiswa lagi untuk S2 2 tahun, dia bisa bekerja lagi 2 tahun. Itu setelah itu baru punya kebebasan mereka. Ini komitmen. Jadi dia sudah punya gelar nanti, punya gelar dari Indonesia S1-nya dan juga gelar dari Taiwan untuk S1. Jadi ini mungkin berlaku untuk seluruh mahasiswa. Seluruh mahasiswa, betul. Kesempatan yang diberikan. Kesempatan yang kita berikan, dan itu yang ada transfer kredit, ada double degree, ada juga internasional International Conference Student Exchange of Idea, yang itu biasanya kita laksanakan dalam 1 tahun 1 kali, dan itu melibatkan mahasiswa dari hampir 60 negara. Ini untuk mengembangkan ide-ide kreatif, jadi tukar pengalaman, tukar pikiran, tukar ilmu dan lain sebagainya. Ini dilakukan biasanya selama 2 hari. Jadi mahasiswa kita presentasi, mahasiswa sana juga presentasi pula. Karena apa? Kita punya program-program strategis untuk membawa ke sana. Biasanya yang dipresentasikan itu adalah hasil-hasil riset mahasiswa. Jadi apalagi mahasiswa ketika memenangkan program kreativitas mahasiswa dari Kemendikbud yang dibiayai oleh Kemendikbud, bahkan juga dibiayai oleh perusahaan-perusahaan itu yang diperoleh oleh mahasiswa, itu dipresentasikan dalam forum-forum itu, tapi dengan tema-tema khusus. Termasuk juga kita punya program yang disebut dengan Rumah Kreatif Mahasiswa, ada Rumah Budaya dan Peradaban, ada juga kelas profesional, kelas branding, kemudian juga ada entrepreneur generasi emas. Ini program-program yang kita ciptakan sendiri. Insya Allah di perguruan tinggi nggak ada. Dan itu kita support miliatan, tapi bersifat kompetisi. Ini hanya ada di Unisma. Hanya ada di Unisma. Karena ini adalah program inovasi kami. Ya. Jadi bagaimana kami ini memberikan sebuah wadah kreativitas mahasiswa, tapi kita support dengan dana. Bagi mereka yang memiliki ide-ide kreatif, yang bisa membangun sebuah jejaring ya, kemudian untuk penguatan kompetensinya, ini yang kita support dengan dana yang kadang-kala dalam satu proposal itu untuk mahasiswa sampai 10 juta, sampai 15 juta, yang kemudian dia mengembangkan kerjasama dengan instansi pemerintah atau mungkin juga dengan pengusaha atau mungkin juga dengan BUMN, BUMS dan sebagainya. Itu sebagai media mereka. Jadi internasionalisasi Unisma itu termasuk juga joint research ya bagi para dosen. Ada international conference bagi para dosen sesuai dengan bidang ilmunya. Lalu juga bahkan sekarang ini mahasiswa-mahasiswa kami S1, S2, S3 pengujinya langsung dari asing juga. Gitu. Pada saat ujian. Misalnya iya, jadi ujian skripsi misalnya saja. Kita undangkan dari dosen asing. Biasanya online gitu ya. S2 juga demikian, S3 juga demikian. Inilah yang kita ciptakan, bahwa Unisma bukan sekedar produk lokal sesungguhnya, tapi juga ada semacam quality assurance, penjaminan mutu yang dilakukan oleh para dosen dari luar negeri atau dari lembaga-lembaga luar negeri. Apalagi kami akreditasinya sudah terakreditasi internasional. Itu tadi. Dengan mendengar apa yang disampaikan oleh Bapak tadi, ini bisa dikatakan bahwa banyak sekali keunggulan-keunggulan, banyak sekali fasilitas-fasilitas yang diberikan Unisma kepada mahasiswa, kepada para dosen, selalu berinovasi secara terus-menerus ya Pak ya. Nah, bahkan dosen-dosen dari perguruan tinggi luar Unisma sekalipun ketika melakukan uji analisis dan menggunakan laboratorium-laboratorium dasar, itu banyak yang dari perguruan tinggi negeri atau swasta yang hadir ke Unisma. Memang kita menggunakan standar untuk laboratorium internasional. Jadi ketika kami berkunjung di beberapa negara ya, kita melihat perpustakaannya bagaimana, apalagi perpustakaan kita juga sudah terakreditasi A. Jadi lingkungan perpustakaan kami ini nyaman Mbak Sri. Jadi tidak hanya sekedar ada buku yang tertata, kemudian ada kursi dan meja, tapi di sana kami siapkan tempat-tempat itu at home sekali. Jadi enjoy ya, sudah kita
siapin karpet, kita siapin bantal, Bisa membayangkan ini Pak. gitu ya. Yang Terus ada di dengan Perpustakaan Unisma ini, wow, pasti mahasiswa jadi betul, kerasan. dengan interior yang indah, dengan nuansa antar sudut satu dengan sudut yang lain sudah berbeda, begitu ya. Ada yang outdoor, ada yang indoor ya. Yang outdoor itu biasanya mahasiswa yang ingin ngopi-ngopi, yang ingin santai-santai di outdoor, kemudian indoor di situ sudah ada AC dan lain sebagainya, nyaman sekali dia untuk belajar di situ. Standarnya Bahkan sudah terakreditasi. betul, dan untuk akreditasi untuk laboratorium internasionalnya juga demikian, bahwa kita lengkapi betul di sana. Tetapi bahkan kita sekarang ini mensupport untuk halal center, yaitu mensertifikasi terhadap produk-produk makanan, bahkan juga masuk ke hotel sekalipun ya. Jadi rumah-rumah makan besar itu semuanya sudah banyak disertifikasi oleh Halal Center Unisma. Sudah lebih dari 1.000 sertifikat yang sudah dikeluarkan untuk memberikan label halal terhadap instansi-instansi atau juga kuliner-kuliner yang ada itu. Oke, luar biasa sekali ya. Nah, ini dengan fasilitas yang disampaikan oleh Pak Rektor tadi ini bisa dikatakan benar-benar berstandar internasional, tapi biayanya terjangkau. Terjangkau. Kalau orang mendengar, orang melihat secara langsung, waduh kita masuk Unisma mahal nih. Tapi ternyata tidak seperti Tidak. itu ya Pak. Dan di Unisma juga sistem pembayarannya tidak, ibaratnya tidak ngincrit ya. Iya. Apa ngincrit itu istilahnya? Tidak setiap kegiatan bayar, setiap kegiatan bayar itu biasanya bayarnya mesti selalu di muka dulu. Dan itu beberapa fasilitas bisa dimanfaatkan ya oleh mahasiswa itu. Kan ada di antara mungkin perguruan tinggi kelihatannya murah tapi bayarnya ini ngincrit terus. Ini bayar. Nah, kita tidak begitu. Seperti itu. Sehingga dia sudah tahu berapa yang harus dibayar itu sudah tahu mestinya. Oke, luar biasa sekali. Nah, ini Pak, satu lagi pertanyaan saya, apa sih Pak yang membedakan Unisma ini dengan Universitas Islam Indonesia ini sehingga bisa ada standar internasional? Ya, jadi gini Mbak, kita ini kan membawa misi Islam ya. Iya. Islam ini Islam rahmatan lil alamin. Dan sekaligus proses pendidikan dan pembelajaran terutama kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi antar perguruan tinggi satu dengan perguruan tinggi lain itu sama. Misalnya pembelajaran tentang statistik kan ya sama. Iya, betul. Pembelajaran tentang misalnya saja tentang kimia kan sama. Tentang fisika kan sama, tentang biologi kan sama. Kaitannya dengan didaktik metodik misalnya sama semua kan. Jadi tetapi kita punya plusnya. Spiritnya adalah spirit Islam rahmatan lil alamin. Jadi bagaimana model pembelajaran yang lebih mengedepankan sistem moderasi. Moderasi ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bisa berkembang tanpa harus ada hegemoni yang kuat dari dosen. Jadi bahkan dalam konteks ini adalah dosen sebagai fasilitator, sebagai dinamisator, sebagai memberikan stimulan ya. Tidak terhegemoni yang kemudian terus-menerus akan-akan dalam cengkraman mahasiswa. Tidak. Justru potensi-potensi ini dikembangkan dengan leluasa, gitu ya. Jadi harmonisasi, moderasi, toleran terhadap berbagai macam perbedaan, apalagi di Unisma ini mahasiswanya bukan hanya Muslim, tapi juga ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu, gitu ya. Ada aliran kepercayaan juga ada semua, multikultural. Nah, disinilah kemudian Unisma tentu mempersiapkan anak-anak bangsa untuk menjadi ambasador, untuk menjadi duta-duta di negaranya nanti, terutama yang dari asing. Jadi bagaimana dia bisa mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga bagaimana dia bisa menciptakan perdamaian dunia itu. Dan dengan spirit apa? Spiritnya adalah spirit Islam rahmatan lil alamin. Jadi yang mampu untuk mengayomi berbagai macam etnis, berbagai macam agama, berbagai macam golongan, berbagai macam suku, berbagai macam bahasa,
dia mendapatkan sebuah perlindungan yang sama tanpa membedakan satu sama lain. Pernah suatu saat kami mendapatkan kepercayaan dari Universitas Kristen Papua, ada hampir 150 mahasiswa Kristen yang kuliah di Unisma 1 semester. Ketika dia mau pulang, dia merasa berat karena sudah merasa at home di kampus Universitas Islam Malang yang seakan-akan dia tidak berada di dalam sebuah rumah yang berbeda, atau dia tidak merasa asing dengan kampus ini, tapi justru dia merasa nyaman di tengah-tengah perbedaan yang ada itu. Karena apa? Perlakuan kita sama satu sama yang lain. Tidak beda-bedakan. Apalagi yang berikutnya adalah perusahaan-perusahaan yang menjadi mitra kita adalah perusahaan-perusahaan multinasional. Bahkan ada di antara mahasiswa kita yang belum lulus saja sudah direkrut oleh perusahaan multinasional yang dimana produk-produknya itu adalah mensupport terhadap kelengkapan pesawat NATO. Itu kan milik PBB itu. Itu. Jadi ada yang bekerja di situ. Jadi mahasiswa Unisma begitu. Nah, itu. Ya, kita nanti juga akan undang Anda ya tentunya untuk bergabung di line telepon interaktif kita di 512333. Tapi sabar dulu ya, karena perbincangan saya dengan Pak Rektor ini masih belum selesai, masih banyak yang saya ingin tanyakannya. Kok bisa sih Unisma ini menjadi kampus internasional dengan biaya yang sangat terjangkau sekali. Nah, ini unsur internasional apa sih Pak yang digunakan di Unisma ini Pak? Iya, di Unisma sekarang sudah membuka kelas internasional pula. Jadi sudah menggunakan bahasa internasional ya, bahasa Inggris tentunya, dan juga ada yang bahasa Arab juga. Jadi kurikulumnya juga sudah kurikulum yang memang berbasis pada kurikulum internasional. Misalnya saja, saya memberikan sebuah contoh, misalnya internasional statistik digital misalnya saja. Bagaimana mata kuliah statistik itu? Kan sebetulnya mata kuliah yang dari perguruan tinggi satu dengan perguruan tinggi yang lain kan sama. Tapi di situ ada unsur digitalisasi dan di dalam penyampaiannya pun juga menggunakan bahasa internasional. Inilah sesungguhnya bahwa slogan-slogan atau mungkin nomenklatur yang kita bangun adalah nomenklatur internasional seperti itu. Jadi standarisasi yang kita bangun, misalnya saja, setiap aktivitas yang dilakukan oleh mahasiswa itu selalu kita nilai, selalu kita berikan bobot. Jadi supaya apa? Bagaimana kita mampu menghargai mereka bisa cepat lulus, gitu ya? Dan termasuk juga ada muatan misalnya saja Microsoft internasional. Ketika dia mahasiswa sudah lulus, dia punya sertifikat Microsoft. Ketika dia sudah lulus, dia punya sertifikat lembaga sertifikasi profesi. Jadi sesuai dengan kompetensinya. Maka sesungguhnya alumni Unisma ini bukan sekedar dia lulus dengan gelar sarjana, tetapi dia punya kompetensi plus. Dari kompetensinya plus apa dia? Kompetensi plus dalam bidang entrepreneur, kompetensi plus lagi dalam bidang multimedia, kompetensi plus lagi mungkin dalam bidang leadership, kompetensi plus lagi misalnya dalam bidang riset ya. Jadi dia punya muatan-muatan itu, sehingga daya tarik perusahaan atau mungkin tempat kerja, saya yakin yang direkrut adalah di mana anak-anak itu punya kompetensi plus dan plus itu tadi. Ini harus sebagian besar prioritas mahasiswa Unisma ini bukan mencari tapi dicari. Betul. Bahkan bukan sekedar dicari oleh lapangan pekerjaan, tapi dia adalah menjadi job creator. Bukan aja job seeker, bukan aja dia akan menempati lowongan-lowongan pekerjaan, tapi dia justru bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru. Ini yang dibekali, betul sekali ya. Kuliah di Universitas Islam Malang. Nah, untuk pemirsa Batu TV, sangat menarik sekali bukan perbincangan kita dengan Bapak Rektor Universitas Islam Malang, yaitu Profesor Dr. Haji Masturi MSI, dengan tema yaitu Unisma Kampus Internasional Biaya Terjangkau. Saya lanjutkan setelah kita saksikan break sesaat lagi. Setiap individu
mengharapkan perubahan untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Transformasi yang menginspirasi menjadi pondasi utamanya. Universitas Islam Malang, kampus unggul mencetak generasi entrepreneur muda berkualitas global melalui implementasi kurikulum merdeka, kampus islami dan terbuka bagi semua umat beragama. Unisma Malang sebagai kampus pendidikan Islam maju dan modern, mencetak generasi entrepreneur muda, kreatif, inovatif, unggul, berdaya saing global menuju world class university. Di sini, karakter dibentuk dan kepemimpinan diasah melalui kerjasama baik di tingkat nasional maupun internasional. Mahasiswa Universitas Islam Malang telah meraih berbagai prestasi gemilang. Universitas Islam Malang Terbang melesat menuju universitas berkelas internasional. Setiap individu mengharapkan perubahan untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Transformasi yang menginspirasi menjadi pondasi utamanya. Universitas Islam Malang, kampus unggul mencetak generasi entrepreneur muda berkualitas global melalui implementasi kurikulum merdeka, kampus islami dan terbuka bagi semua umat beragama. Unisma Malang sebagai kampus pendidikan Islam maju dan modern, mencetak generasi entrepreneur muda, kreatif, inovatif, unggul, berdaya saing global menuju world class university. Di sini, karakter dibentuk dan kepemimpinan diasah melalui kerjasama baik di tingkat nasional maupun internasional. Mahasiswa Universitas Islam Malang telah meraih berbagai prestasi gemilang. Universitas Islam Malang Terbang melesat menuju universitas berkelas internasional. Ini dalam talk show bersama Universitas Islam Malang, dan studio juga sudah hadir narasumber kita yang sangat luar biasa sekali, yang selalu penuh semangat, yaitu Bapak Rektor Unisma Malang, Profesor Dr. Haji Maskuri MSI. Tetap dengan tema kita pada hari ini, yaitu Unisma Kampus Internasional Biaya Terjangkau. Tadi di awal Pak Rektor sempat menyinggung pusat wisata religi Asia Pasifik. Ya. Unisma menjadi salah satu pusat wisata religi Asia Pasifik. Itu mungkin bisa dijelaskan, Pak. Ya. Luar biasa sekali ini. Ya, jadi kami terus terang setengah bulan yang lalu dipercaya oleh NGO ya, dari Jerman, dari Australia, dari Nigeria dan sebagainya ya. Ada kurang lebih hampir 10 negara yang dimana tokoh-tokohnya itu pada datang di Unisma, yang dia sangat perhatian sekali terhadap wisata religi. Wisata religi yang lebih jauh dari itu adalah peninggalan-peninggalan ya, peninggalan sejarah dari para wali, para tokoh-tokoh agama gitu ya. Dia sangat concern sekali untuk melakukan riset-riset itu. Nah, sembari dengan itu, Universitas Islam Malang sebagai perguruan tinggi Islam yang lebih dekat dengan ajaran-ajaran yang sifatnya sufistik religius, juga terkait dengan peninggalan-peninggalan sejarah Islam misalnya. Ini dianggap merupakan satu institusi yang sangat strategis. Apalagi kenapa ziarah wali misalnya saja ya, kenapa kita harus betul-betul ada semacam ritual-ritual keagamaan, terutama di hari-hari besar tertentu dan sebagainya itu dianggap sebagai sesuatu yang unik bagi mereka. Dan kita memiliki tradisi itu, maka dengan Islam Nusantaranya yang merawat terhadap peninggalan-peninggalan sejarah Islam pada masa lampau. Dan kita tahu bahwa Nahdlatul Ulama dengan Hadratul Syekh Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, dengan Kiai Haji Wahab Hasbullah yang telah mengukir sejarah bukan hanya Indonesia tapi dunia melalui Komite Hijaznya yang membuat surat ke Raja Arab Saudi yang pada saat itu bagaimana peninggalan-peninggalan sejarah Islam termasuk tempat kelahiran Rasulullah,
lalu juga terkait dengan makam Rasulullah dan makam-makam para sahabat ya. Itu bagaimana supaya bisa tetap dilestarikan, jangan sampai kemudian itu dihancurkan. Gitu ya. Dan itu adalah mungkin aliran-aliran Syiah ya yang memiliki satu pemikiran-pemikiran yang seperti itu, yang dianggap bahwa nanti justru akan banyak orang yang mengkultuskan terhadap peninggalan-peninggalan sejarah itu. Nah, Islam Ahlussunnah wal Jamaah wabil khusus Nahdlatul Ulama justru ingin mempertahankan itu. Nah, Unisma sendiri adalah sebagai perguruan tinggi Nahdlatul Ulama yang memiliki concern dalam bidang sejarah Islam dan bagaimana untuk merawat atau meramut melestarikan itu. Dan ini dianggap sebagai sesuatu hal yang sangat tepat sekali, sehingga Unisma ditunjuk sebagai perguruan tinggi untuk menjadikan sebagai pusat wisata religius internasional, terutama di Asia Tenggara. Seperti itu, Mbak. Luar biasa sekali. Saya harus undang dulu ini Bapak. Ya. Pemirsa yang ada di rumah untuk bergabung bersama kita di line telepon interaktif di 512333 ya, line telepon interaktif. Saya buka mulai sekarang, silakan Anda ingin bertanya secara langsung. Ini sudah hadir Rektor dari Unisma Malang, Profesor Dr. Haji Masburi yang akan menjawab setiap pertanyaan Anda. Tapi memang luar biasa sekali Unisma ini, perkembangannya dari sisi bangunan dan segala macam ini benar-benar bagus sekali, Pak. Iya. Dan untuk hari Jumat masih tetap ya Pak ya, sampai sekarang ya. Pakai sarung Mahasiswa, ya. Pakai sarung ya. Itu tradisi kita. Tradisi ya. kita, betul. Dan itu tidak akan kita rubah karena itu adalah pelestarian Islam Nusantara yang itu adalah merupakan simbol dari para santri. Dan Unisma saya pikir di samping pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi juga merawat tradisi Islam Nusantara, merawat tradisi santri yang ada di pondok pesantren. Seperti itu. Bisa. Sambil menunggu telepon yang masuk, saya ingin bertanya lagi nih kepada Bapak. Unisma dikenal sebagai kampus internasional. Ini ada nggak sih Pak kira-kira kendala yang dihadapi dalam proses ke sana, baik secara internal maupun eksternal? Tentu masih ada Mbak ya, terutama mungkin dalam penguasaan bahasa ya. Jadi kita memang sudah mengklasifikasi mahasiswa-mahasiswa tertentu dan dosen-dosen tertentu yang memiliki kemampuan bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Cina, ya, bahasa Prancis, misalnya, dan lain sebagainya. Sekarang ini sudah kita konsolidasikan, kita organisir sedemikian rupa, sehingga kita ini memiliki kekayaan yang semakin banyak. Jadi dengan latar belakang dosen dan mahasiswa yang berbeda-beda itu, maka menurut saya adalah semuanya akan berkontribusi, terutama dalam bidang bahasa bagi yang memiliki kemampuan. Nah, yang belum memiliki kemampuan, kami sudah memiliki satu program yang disebut dengan One Student for 20 Student. Satu mahasiswa bahasa Inggris untuk bisa membisahkan 20 mahasiswa yang belum memiliki kemampuan berbahasa Inggris. Dan ini kita optimalkan, prodi bahasa Inggris ini. Begitu juga One Student for 20 Student untuk yang mereka memiliki kemampuan bahasa Arab, untuk bisa membisahkan mahasiswa yang lain yang belum bisa bahasa Arab. 20-20. Ini program ini adalah program strategis, ide-ide kreatif kita. Ini dalam rangka untuk mempersiapkan internasionalisasi kampus Universitas Islam Malang. Oke, sudah ada bergabung ini di dalam data interaktif kita. Saya terima dulu. Halo, assalamualaikum. Halo. Oke, silakan terus dicoba di 512333 ya. Ada banyak waktu. Kita masih menemani Anda dalam talk show yaitu Unisma sebagai kampus internasional dengan biaya terjangkau. Nah, tentu orang berpikir, waduh, standarnya internasional, ini pasti mahal. Ternyata tidak seperti itu ya, Pak ya. Memang jar basuki itu mau beyo Mbak, tapi kita ini memiliki satu program yang disebut dengan program beasiswa. Jadi ada anak-anak miskin sekalipun dia bisa melanjutkan di Unisma dan dia mendapatkan beasiswa, tapi dia punya prestasi, gitu. Dia punya prestasi dan subsidi silang istilahnya. Subsidi silang. Ada strategi khusus nih. Ya, ada strategi khusus. Bahkan juara-juara mahasiswa kami pada tingkat nasional dan internasional itu sudah biasa, karena kami memiliki input dari calon mahasiswa yang punya prestasi unggul. Bahkan suatu saat di tahun 2021, 2022 lah ya, kita sudah
akreditasi unggul secara institusi, asesor itu bertanya pada saya, Pak Rektor, mana ini prestasi regionalnya? Saya bilang, untuk regional sudah kita tinggal Pak, kita sudah beranjak ke nasional dan internasional. Justru nilainya adalah sempurna, A, pada saat itu. Tak pikir, saya juga kaget. Saya pikir justru akan mengurangi nilai kami. Ternyata kami sudah bergeser ke nasional dan internasional. Bahkan internasional. Saya terima dulu. Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo, Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam. Silakan, dari siapa di mana? Halo. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Maya di Pakis. Silakan Mbak Maya. Gini mau tanya, ini kan kebetulan temanya kan kampus internasional biaya terjangkau. Sedangkan sekarang kan lagi rame nih, banyak dibahas tentang kenaikan UKT. Terus di Unisma sendiri juga ada kenaikan UKT tersebut. Itu aja sih. Oke. Ya. Makasih ya Mbak Maya yang ada di Pakis. Memang ini lagi ramai, lagi viral nih Pak. Iya. Kenaikan UKT. Nah, ini silakan Pak. Alhamdulillah di Unisma tidak kita naikkan UKT, masih tetap. Oke. Bahkan dua tahun terakhir ini kita tahu bahwa COVID-19 itu juga akan mempengaruhi terhadap terhadap kelangsungan daripada anak-anak bangsa untuk bisa melanjutkan studi. Jadi bagi kami 2 tahun terakhir ini justru tidak pernah kami naikkan. Jadi biayanya tetap. Bahkan perlu dilihat bahwa melihat bagaimana kami punya akreditasi unggul, sandingkan dengan perguruan tinggi yang lain sekalipun, kita tetap akan memberikan pembiayaan yang tetap terjangkau, walaupun sama-sama akreditasi unggul. Fasilitas kami sangat lengkap sekali. Bahkan suatu saat ada di antara mahasiswa kami dari Fakultas Teknik ya, yang dia bisa bersaing dengan perguruan tinggi lulusan dari perguruan tinggi yang unggul sekalipun, dari perguruan tinggi terkemuka sekalipun, dari 7 di antara yang direkrut ya, yang direkrut itu justru 3 itu dari Unisma. Yang daftar hampir 87, hampir 90 yang daftar, tapi yang direkrut 7 orang itu 3 justru dari Unisma. Salah satu yang perusahaan multinasional tadi rekrut adalah memperhatikan dari sisi morality, dari sisi etika, dari sisi akhlak. Jadi bukan semata-mata dia memiliki sebuah kepandaian dan kecakapan, tetapi kalau moralitasnya ini tidak bisa terjamin dengan bagus, maka ini pun juga tidak akan direkrut begitu saja. Maka kelebihan dari lulusan kami adalah dia memiliki kemampuan komparatif, di samping juga memiliki kemampuan kompetitif. Komparatifnya adalah plusnya, di samping dia memiliki skill dan pengetahuan yang memadai, tapi dia punya moralitas yang tinggi. Nah, itu seperti apa Pak? Program yang disampaikan Bapak ini tadi, moralitas itu kan tidak bisa kemudian dibangun dengan melalui transfer of knowledge. Tapi moralitas dibangun itu dalam konteks untuk menyediakan habituasi, menyediakan satu tradisi-tradisi yang itu melalui uswah, melalui keteladanan dari para dosen, dari para karyawan, dari para mahasiswa itu sendiri yang sudah terkonsolidasikan dengan bagus. Karena apa? Masuk di Unisma Mbak, ketika masuk kuliah, itu yang dibaca apa? Sholawat tuh Mbak. Yang dibaca apa? Al-Quran dulu yang dibaca doa dulu. Maka inilah yang akan membangun spiritualitas mereka, membangun etika mereka, membangun moralitas mereka. Pimpinan misalnya saja, seperti saya, rektor ya, dekan, kemudian ketua lembaga, kepala unit, datang di Unisma, tidak langsung kerja, baca Al-Quran dulu. Baca Al-Quran dulu, minimal 1 makro. Jadi, dan itu kulayaum, dan itu dilaksanakan setiap hari. Begitu. Jadi satu habit, kebiasaan ya. Betul. Yang harus diterapkan. Habit. Benar. Kemudian murotil Al-Quran itu selalu berkumandang di kantor-kantor. Ini membangun spiritualitas. Maka nuansa di tempat kami kalau sudah ada dosen lewat, pimpinan lewat, mahasiswa pada menunduk itu. Ini akhlak, gitu ya. Itu akhlak tanpa kita tanpa kita perintahkan, mereka sudah melakukan hal yang seperti itu.
sampai mereka meninggalkan kampus Unisma pun kebiasaan-kebiasaan yang mereka jalani di kampus itu tetap terbawa di dunia luar ya Pak ya. Betul sekali. Oke. Betul sekali. Sudah bergabung kembali di 512333. Halo, assalamualaikum. Halo, oke, masih ada waktu lagi ya buat Anda yang bergabung di 512333. Silakan, Anda yang bertanya apapun seputar kampus Unisma, silakan. Ada Pak Rektor yang siap menjawab pertanyaan Anda. Halo, assalamualaikum. Halo. Langsung aja. Ya, silakan dari siapa? Salam. Halo. Ya, silakan dari siapa? Di mana? Nama saya Vera dari Sidoarjo. Kebetulan sekarang tinggal di Malang. Iya. Terus sekarang lagi mencari kampus di Malang. Kira-kira keunggulan Unisma apa saja ya selain kampus lain? Kenapa? Keunggulan ya. Kira-kira keunggulan Unisma apa saja selain kampus lain? Oke, nanti kita jawab ya untuk Mbak Vira ya. Warga Sidoarjo sekarang lagi ada di Malang. Iya, Pak. iya. Silakan. Terima kasih Baik. sudah bergabung. Silakan Bapak. Terima kasih. Jadi kita ini punya, tadi sudah saya singgung, kita punya keunggulan kompetitif dan komparatif. Dalam konteks keilmuan, antar perguruan tinggi satu dengan perguruan tinggi yang lain, misalnya sama-sama dalam bidang peternakan, sama-sama dalam bidang pertanian, sama-sama dalam bidang politik, sama-sama dalam bidang kesehatan, atau dalam bidang pendidikan, perguruan tinggi satu dengan perguruan tinggi yang lain ini nyaris sama dari sisi keilmuannya. Tapi kita punya distingsi-distingsi, kita punya keunikan-keunikan. Dan keunikan-keunikan ini ada di setiap fakultas. Misalnya saja, untuk kedokteran, apa keunikannya? Herbal. Keunikan herbal. Iya. Apa keunikan daripada fakultas kedokteran? Ada MRT. Medical Rescue Team. Jadi inilah yang saya suatu saat saya merasa terharu. Ketua DPRD dari Maluku itu hanya datang di Unisma, hanya menanyakan gimana cara mendidik Pak. Kok lulusan yang baru saja lulus dari Fakultas Kedokteran Unisma, ketika dia direkrut justru menjadi leader di sana, menjadi pemimpin di antara dokter-dokter yang lain, dan dia memiliki kemampuan untuk mengkonsolidasikan teman-temannya itu untuk mengorganisir dengan bagus, mendistribusikan dan mengajak untuk melakukan gerakan-gerakan pengembangan kesehatan di sana itu begitu bagus. Maka disinilah sesungguhnya alumni-alumni Unisma harus menjadi muharrik, menjadi penggerak, menjadi mujadid, menjadi pembaharu di mana saja dia berada. Maka dalam konsep pengembangan leadership-nya kita asah betul. Dalam konsep pengembangan kewirausahaannya kita asah betul. Dalam konsep untuk pengembangan sosialnya kita asah betul. Maka di situ tadi yang saya katakan ada sebuah program-program entrepreneur generasi emas, ada rumah kreatif, ada rumah budaya, ada juga kelas profesional, kelas branding dan sebagainya. Itu adalah keunikan-keunikan yang bersifat general. Tetapi sesungguhnya di masing-masing program studi ada keunikan-keunikan sendiri. Misalnya saja begini, di Fakultas Agama Islam keunikannya apa? Moderasi beragama. Di sana ada rumah moderasi beragama. Bagaimana membawa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang memiliki etnis yang latar belakang etnis yang berbeda, latar belakang kultur yang berbeda, dalam latar belakang agama yang berbeda, latar belakang partai yang berbeda, golongan yang berbeda, bahasa yang berbeda, tapi bagaimana kita bisa tetap bersatu, yang bisa menghargai satu sama lain tanpa harus ada yang direndahkan dan tanpa harus ada yang diunggulkan, tapi semuanya adalah dia memiliki kesetaraan di dalam hidup ini. Maka dalam konsep kehidupan moderasi beragama ini, dalam konteks ideologi, dalam konteks akidah, memang lakum dinukum waliyatin, tapi dalam konteks muamalah sesungguhnya satu sama lain ini bisa saling mensupport. Jadi kita tidak lagi melihat kamu beragama apa, kamu beragama apa. Enggak, dalam konsep muamalah justru ayo kita bekerja secara bersama-sama. Dirangkul secara bersama-sama. Nah, begitu juga dalam konteks peternakan, dalam konteks pertanian, ya, dalam konteks administrasi
publik ya, dalam konteks ekonomi dan bisnis, semuanya punya keunggulan-keunggulan sendiri. Jadi misalnya saja untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis kita melihat akuntan misalnya saja tentang perpajakan, tentang dia bisa mengembangkan jejaring dengan akuntansi Indonesia misalnya saja. Jadi punya keunggulan-keunggulan masing-masing. Itu dia ya untuk Mbak Vera ya, keunggulan kampus Unisma dibandingkan kampus-kampus yang lainnya ya. Mungkin ini bisa jadi salah satu jujukan Anda jika ingin berkuliah di Kota Malang. Unisma bisa menjadi salah satu pilihan terbaik Anda. Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo, silakan. Dari siapa di mana? Halo. Iya. Halo. Iya, silakan. Dari Aurel, tinggal di Batu. Silakan Mbak Aurel. Silakan. Mau tanya, apakah ada pilihan jalur pendaftaran di Unisma? Apakah ada syarat khusus buat masuk ke Unisma? Oke, itu saja. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Nah, pilihan jalur pendaftaran dan syarat khusus, Pak. Syarat umum tentunya, syarat khusus ini. Iya, saya masih sedikit ingin menambahi dari Mbak Vera tadi dulu ya. Jadi banyak kita memiliki sebuah mitra dengan dunia usaha, dengan dunia industri. Bahkan ada istilahnya magang bersertifikat. Magang bersertifikat. Betul, magang bersertifikat. Jadi mahasiswa sebelum dia lulus, itu kita dorong untuk magang dengan BUMN. Dan ketika dia memiliki prestasi bagus, belum lulus pun sudah direkrut oleh mereka itu. Ya, karena apa? Masing-masing program studi kita punya distingsi, punya keunggulan-keunggulan tadi itu. Sehingga ini menjadi bagian dari unsur komparatifnya, bukan sekedar kompetitif ya, tapi komparatifnya tadi saya singgung adalah ada morality yang dibangun melalui sebuah habituasi di kampus kita ini. Jadi kita ini adalah mengubah mindset dan mengubah culture set, mengubah cara pandang yang asalnya statis menjadi dinamis, mengubah cara pandang yang asalnya tidak progresif menjadi progresif, mengubah cara pandang yang asalnya tidak inovatif menjadi inovatif, mengubah cara pandang yang asalnya tidak humanis menjadi humanis. Jadi ini yang kita bangun dalam habituasi kita. Nah, yang terkait dengan penerimaan mahasiswa baru, ada beberapa jalur. Kita ini memiliki beberapa gelombang istilahnya. Gelombang 1, sekarang ini gelombang 2. Gelombang 2, kemudian ada gelombang 3 yang itu bisa dilihat dalam websitenya Unisma, itu sudah bisa dilihat ya. Lalu jalurnya apa? Ada jalur penerimaan mahasiswa baru yang reguler tadi itu, tapi ada jalur prestasi. Jalur prestasi ini bisa olahraga, bisa juga seni, ya, bisa juga karya ilmiah sesuai dengan talent mereka. Jadi kalau mereka itu sudah punya, misalnya aja event mengikuti event juara kota, kabupaten, provinsi, nasional, silahkan daftar di Unisma. Nanti akan kita kasih beasiswa. Baik itu DPP, SPP tidak akan bayar. Tinggal saja nanti setiap semester. Jadi kalaupun toh misalnya bayar ya pada saat dia mungkin PKL ya, kemudian dia wisuda, dia skripsi, hanya itu saja. Yang lainnya mereka nanti akan mendapatkan beasiswa terutama SPP dan DPP. Ini yang bagi mahasiswa yang punya jalur prestasi. Jalur prestasi ini bisa kita lihat dari anak orang miskin, kemudian yatim piatu, kemudian hafidh-hafidhoh yang hafal Al-Quran, kemudian ada kader ulama, yaitu dari kalangan Nahdlatul Ulama ya tentunya. Kemudian ada beasiswa melalui kerjasama dengan Metro TV, itu juga ada. Jadi ada pula jalur bina lingkungan, yaitu lingkungan Kota Malang. Ini juga ada jalur istilahnya bina lingkungan. Seperti apa itu, Pak? Itu ya kita memberikan beasiswa bagi anak-anak Kota Malang yang berprestasi, termasuk yang di lingkungan Lowokwaru. Ini bina lingkungan itu. Tapi yang berprestasi, bukan yang dua loh Mbak ya. Yang punya prestasi bagus tentunya.
Sehingga dalam 1 tahun kami ini memberikan beasiswa kurang lebih sekitar 80 mahasiswa dari 3.500 mahasiswa baru. Jadi kalau yang jalur reguler ya seperti yang ada di dalam brosur-brosur itulah yang sudah kita sampaikan itu ya, tapi ada jalur prestasi. Gitu. Nah ini mungkin pertanyaan terakhir saya nih Pak. Unisma kita sudah kita kenal sebagai kampus internasional ya, dengan berbagai macam keunggulan-keunggulan yang memang sudah tidak diragukan lagi. Nah, ini target ke depan Unisma ini Pak akan diciptakan sebagai kampus yang seperti apa? Ini pertanyaan terakhir saya. Jadi kita masih berusaha untuk lebih mendevelop ya, mengembangkan Unisma ini. Justru kita sekarang ini mengarah kepada hilirisasi hasil riset yang disebut dengan Entrepreneur University itu. Jadi bahkan nanti tanggal 26 kami akan meresmikan industri air mineral, perusahaan air mineral. Ini sudah langsung membuat perusahaan. Jadi perusahaan air mineral. Nanti juga ada perusahaan produk-produk minum-minuman dan sekaligus juga ada obat-obatan termasuk pupuk dan sebagainya. Betul sekali. Jadi arah kami sekarang ini bukan semata-mata menghasilkan mahasiswa yang bergelar, tetapi dia lulus sudah dia bisa melakukan apa, dan melakukan apa itu melalui satu proses di dalam laboratorium-laboratorium yang sudah kami siapkan, laboratorium terapan, laboratorium tepat guna, laboratorium yang kita memiliki jejaring dengan perusahaan-perusahaan tadi, dengan alumni-alumni sekalipun. Jadi alumni-alumni kami ini Mbak, ada yang belum mencapai 20 tahun dia bekerja, tapi sudah asetnya mendekati 1 triliun. Ini luar biasa. Jadi dia punya perusahaan-perusahaan di beberapa tempat, dia punya usaha-usaha, bahkan punya kuliner sampai mencapai 65 tempat gitu ya. Jadi asetnya sudah ada hampir setengah triliun, ada hampir 1 triliun. Itulah yang memberikan support kepada alumni Universitas Islam Malang. Bahkan kita punya program kuliah tanpa biaya. Kuliah tanpa biaya. Kuliah tanpa biaya artinya bahwa dia tidak dibiayai oleh kedua orang tua, tapi dia dibiayai oleh alumni, tapi dia langsung magang di perusahaannya alumni tadi itu. Jadi dia kuliah, dia mendapatkan gaji dari perusahaan dari alumni itu tadi untuk membayar di Unisma. Bahkan sudah berjalan, bahkan ada alumni Unisma pun sekalipun sekarang itu mencari anak-anak miskin yang berprestasi, yang dibiayai oleh alumni Unisma. Jadi ini supporting dari alumni juga luar biasa untuk mengembangkan kampus itu. Nah, produk-produk ada yogurt, ada juga keripik ada kerupuk susu, ada dodol susu, ada keripik pisang dan sebagainya. Ada juga pengembangan produk ketela ya, pohong dan lain sebagainya. Ini semuanya sedang dikembangkan oleh kampus kita ini. Jadi bukan semata-mata sekarang ini merupakan satu perkuliahan di dalam kelas, tapi tuntutan kita sudah produk sekarang ini. Maka produk-produk ini, termasuk mahasiswa sudah menulis buku dan sebagainya begitu. Jadi arahnya sudah pada produk. Maka inilah yang menjadi daya saing Universitas Islam Malang di kancah internasional. Bahkan kolaborasi riset pun juga sudah dengan dosen asing, kemudian menulis buku juga dengan dosen asing, bahkan produk-produk itu pun juga sudah dilakukan bersama-sama dengan dosen-dosen asing. Luar biasa sekali ya. Semangat sekali ya Pak ya. Dan nggak terasa kita sudah berada di penghujung acara ini, padahal banyak sekali pasti pertanyaan-pertanyaan saya. Sangat menarik sekali. Makasih Mbak Sri. Bincang dengan Bapak ini seperti lupa waktu. Silakan Bapak, sebelum kita berpisah, mungkin ada pesan-pesan bisa disampaikan, silakan. Saya sampaikan kepada siswa-siswi yang barusan lulus, Anda belum menyelesaikan tugas Anda sebagai seorang yang terdidik tanpa Anda masuk di perguruan tinggi. Karena terus terang, dunia ini akan bisa berubah, Indonesia ini akan berubah, bahkan dunia akan bisa berubah
apabila diintervensi oleh orang-orang yang hebat, yaitu orang-orang yang berpendidikan. Orang-orang yang berpendidikan itu antara lain adalah apabila dia sudah masuk di perguruan tinggi, dia dikenalkan dengan riset. Riset inilah sesungguhnya sumber dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena segala sesuatu mesti melalui riset, melalui experience, dan itulah berada di perguruan tinggi. Universitas Islam Malang siap untuk menampung saudara, untuk memberikan yang terbaik kepada saudara, apalagi Unisma akreditasi unggul, akreditasi internasional, akreditasi yang dalam hal ini yang mengakreditasi termasuk masyarakat. Hampir tiap tahun kita dipercaya oleh masyarakat dengan mahasiswa mencapai 3.000 sampai 3.500, dan itu adalah sesuai dengan kapasitas kami. Maka inilah yang tidak akan kami sia-siakan, maka kami mengembangkan berbagai macam program-program strategis. Untuk apa? Agar supaya mahasiswa kami lulus, dia akan menjadi ulama yang intelek yang ulama, dan itu menjadi target kami, termasuk juga target kami menghasilkan orang-orang kaya pemikiran, kaya monumen, kaya diperoleh dengan cara-cara yang halal, dan bahkan kaya gagasan, kaya ide-ide inovasi, kaya ide-ide kreativitas, yang pada akhirnya dia mampu mendevelop masyarakat menjadi masyarakat yang adil makmur dan makmur yang berkeadilan. Terima kasih untuk membangun budaya dan peradaban bukan sekedar Indonesia, tapi juga dunia. Terima kasih. Terima kasih Bapak sudah ada di studio, sudah meluangkan waktu. Terima kasih juga, sukses selalu ya. Terima kasih untuk Pak Mas Guri. Dan akhirnya sampai di sini dulu kebersamaan kita. Ya, untuk pemirsa Batu TV dimanapun Anda berada, Unisma bisa menjadi salah satu pilihan Anda untuk mencapai kehidupan yang lebih gemilang dan sempurna tentunya. Kuliah tidak harus di kampus negeri, apalagi harus dengan biaya yang tinggi. Jadilah generasi yang cerdas. Akhirnya sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam talkshow bersama Universitas Islam Malang. Saya mau undur diri, sampai jumpa. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap individu mengharapkan perubahan untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Transformasi yang menginspirasi menjadi pondasi utamanya. Universitas Islam Malang, kampus unggul mencetak generasi entrepreneur muda berkualitas global melalui implementasi kurikulum merdeka, kampus islami dan terbuka bagi semua umat beragama. Unisma Malang sebagai kampus pendidikan Islam maju dan modern, mencetak generasi entrepreneur muda, kreatif, inovatif, unggul, berdaya saing global menuju world class university. Di sini, karakter dibentuk dan kepemimpinan diasah melalui kerjasama baik di tingkat nasional maupun internasional. Mahasiswa Universitas Islam Malang telah meraih berbagai prestasi gemilang. Universitas Islam Malang Terbang melesat menuju universitas berkelas internasional. Setiap individu mengharapkan perubahan untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Transformasi yang menginspirasi menjadi pondasi utamanya. Universitas Islam Malang, kampus unggul mencetak generasi entrepreneur muda berkualitas global melalui implementasi kurikulum merdeka, kampus islami dan terbuka bagi semua umat beragama. Unisma Malang sebagai kampus pendidikan Islam maju dan modern, mencetak generasi entrepreneur muda, kreatif, inovatif, unggul, berdaya saing global menuju world class university. Di sini, karakter dibentuk dan kepemimpinan diasah melalui kerjasama baik di tingkat nasional maupun internasional. Mahasiswa Universitas Islam Malang telah meraih berbagai prestasi gemilang. Universitas Islam Malang Terbang melesat menuju universitas berkelas internasional.